Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcia Skalawianmar dengan NIM 180 102 5270 dari kelas 5L PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Peran Wali Kelas dan Orang Tua dalam Mengatasi Anak Lambat Belajar. Yang pertama, ada bab 1, pendahuluan. Ada latar belakang. Latar belakang yang saya ambil adalah dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini menjelaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan terlepas dari suku, agama, ras, status sosial, serta keadaan kesehatannya. Setiap warga berhak untuk mendapatkan pengajaran demi secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar kelak setiap negara mampu untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Serta latar belakang yang saya ambil adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 5 berbunyi, setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala hal aspek kehidupan dan penghidupan. Pasal ini secara langsung menjelaskan jika penyandang cacat seperti anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan dari negara secara adil seperti masyarakat lainnya. Lalu latar belakang yang saya ambil adalah pengertian dari jenis ABK, yaitu lambat belajar. Lambat belajar sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk kelainan di mana peserta didik perlu waktu lebih lama dibandingkan dengan peserta didik yang lain untuk menguasai suatu materi pembelajaran. Menurut Hayanto, lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok peserta didik yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Peran wali kelas dan guru sangat dibutuhkan dalam mengatasi anak lambat belajar guna meningkatkan kemampuan anak dalam belajar, berkomunikasi, dan bersosial. Sebab anak lambat belajar membutuhkan pengayoman diri dari orang dewasa dalam menuntunnya berperilaku. Peran wali kelas dan orang tua sangat penting agar terwujudnya peningkatan dari anak lambat belajar. Oleh karena itu, maka peneliti, yaitu saya, mengangkat judul penelitian analisis peran wali kelas dan orang tua dalam mengatasi anak lambat belajar. Yang B, ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang masalah telah saya uraikan sebelumnya, identifikasi masalah saya yaitu 1. Apa yang menyebabkan peserta didik menjadi anak lambat belajar? Yang kedua, bagaimana peran wali kelas dalam mengatasi anak lambat belajar? Yang ketiga, bagaimana peran orang tua dalam mengatasi anak lambat belajar? Lalu C, batasan masalah. Batasan masalah saya adalah berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah tentang mengatasi anak lambat belajar, peneliti membatasi penelitian yaitu dengan analisis peran wali kelas dan orang tua menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berdasarkan filsafat post-positivisme dengan metode wawancara yang dilakukan secara semi-struktur kepada wali kelas dan orang tua. Rumusan masalahnya adalah berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu analisis peran wali kelas dan orang tua dalam mengatasi anak lambat belajar. Yang E, ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada manfaat teoritis, yaitu diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang cara mengatasi anak lambat belajar. Yang kedua, ada manfaat empiris. Bagi siswa, peneliti bermanfaat ini untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang lambat belajar dalam bidang pengetahuan, komunikasi, dan sosial. Bagi guru, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi tentang cara mengatasi anak lambat belajar. Penelitian ini juga berisi informasi tentang metode belajar yang cocok untuk anak lambat belajar, sehingga guru dapat bereksplorasi dan berinovasi dalam membuat kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak lambat belajar. Bagi orang tua, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi tentang cara mengatasi anak lambat belajar
agar orang tua dapat membantu serta mengawasi anaknya dalam kegiatan belajar di rumah. Bagi sekolah, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas guru dan wali kelas dalam memahami dan mengajari anak lambat belajar. Dan yang terakhir, bagi peneliti lain, bermanfaat dalam memberikan pertimbangan dan referensi bagi peneliti yang ingin meneliti cara mengatasi anak lambat belajar. Tujuan penelitian saya adalah, yang pertama, untuk mengetahui apa saja penyebab yang membuat peserta didik menjadi anak lambat belajar. Yang kedua, untuk mengetahui peran wali kelas dalam mengatasi anak lambat belajar. Yang ketiga, untuk mengetahui peran orang tua dalam mengatasi anak lambat belajar. Yang kedua ada bab 2, kajian teoritis dan kerangka pikir. Yang pertama ada deskriptif teoritis. Pertama ada kajian tentang guru, pengertian guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa guru adalah tenaga pendidik di bidangnya yang memiliki tugas dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan serta pelatihan, memberi nilai dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini melalui jalur formal pemerintahan berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Yang kedua ada kompetensi guru. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 1 sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara meluas dan mendalam. Dan keempat ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Yang C ada tugas guru. Tugas guru yaitu untuk mengajar, mendidik, melatih para peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas, baik dari sisi akhlak maupun intelektualnya. Yang kedua ada kajian tentang orang tua. Pengertian orang tua menurut KBBI adalah ayah ibu kandung, orang tua yang dianggap tua atau cerdik, pandai, dan ahli, orang yang dihormati atau tetua. Kompetensi orang tua menurut Juwaliyah, terdapat 3 faktor yang berpengaruh dalam perkembangan anak, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Keluarga sendiri berperan sangat besar dalam perkembangan anak, karena keluarga adalah tempat pertama kepribadian anak dibentuk. Oleh karena itu, orang tua serta keluarga harus memberikan pendidikan sebaik mungkin agar anak berkembang ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, ada tugas orang tua. Konsep-konsep dalam mendidik anak antara lain yang pertama, memberikan pelajaran agama, mengajarkan adab dan akhlak, bersikap lembut dan tegas, bersikap adil ke semua anak, dan perhatian perkembangan rohani dan jasmani anak. Yang ketiga ada kajian teori anak lambat belajar. Menurut J. David Smith, ABK adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan, masalah, dan atau penyimpangan baik fisik, sensomotoris, mental intelektual, sosial, emosi, perilaku, atau gabungan dalam proses pertumbuhan dibandingkan dengan anak yang lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. B. Pengertian anak lambat belajar. Menurut Debdiknas, anak lambat belajar mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata prestasi belajarnya selalu rendah. Yang kedua, dalam menyelesaikan tugas akademik sering terlambat. Yang ketiga, daya tangkap pelajarannya rendah. Yang keempat, pernah tidak naik kelas. Yang kelima, semangat belajar rendah. Dan yang keenam, menghindari tugas akademik yang berat. Lalu ada C, faktor penyebab anak lambat belajar. Faktor penyebab anak lambat belajar yaitu yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada emosi, yang ketiga ada pribadi, dan yang keempat ada orang tua dan anggota keluarganya banyak. Yang B ada metode wawancara. Pengertian wawancara antara lain
Proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek. Kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan wawancara yaitu dapat menggali informasi dengan lebih mendalam, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi, tidak terbatas pada tingkatan pendidikan tertentu, instrumen terbaik untuk mendapatkan data pribadi, dan peneliti bisa mendapatkan hal khusus yang sering luput dalam perhatian. Kekurangan wawancara yaitu 1. Membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua, keberhasilan wawancara tergantung kepandaian peneliti dalam menggali informasi. Yang ketiga, interpretasi peneliti bisa terpengaruh oleh responden sehingga tidak objektif. Yang keempat, responden harus mampu berbicara dengan jelas dan benar. Yang kelima, kecukupan data tergantung responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Lalu ada langkah penerapan metode wawancara yaitu tahap persiapan. Pertama, seleksi individu untuk wawancara. Kedua, pendekatan terhadap orang yang diseleksi. Yang ketiga, mengembangkan situasi yang nyaman dalam wawancara. Lalu ada tahap pelaksana, yaitu 1. Menerangkan kegunaan dan tujuan penelitian. Kedua, menjelaskan mengapa responden tersebut terpilih untuk diwawancarai. 3. Untuk menjelaskan institusi dan badan yang melaksanakan pendidikan. Dan keempat, menjelaskan sifat wawancara yang dilakukan, apakah rahasia atau tidak. Lalu ada penelitian yang relevan. Peneliti, yaitu saya, mengutip beberapa penelitian yang relevan dengan model wawancara yang pernah dilakukan. Pertama, ada Kurniati dengan judul skripsinya, Upaya Guru dalam Membimbing Anak Lambat Belajar di Min 03 Enjang Lebong. Persamaannya terletak pada penerapan teknik penggunaan data yang digunakan, yaitu metode wawancara. Perbedaannya terletak di tempat penelitian. Jika peneliti mengadakan penelitian di SDN Tomang 08 Pagi, sedangkan Kurniati mengadakan penelitian di Min 03 Enjang Lebong. Lalu kedua ada Juni Trismawati dengan judul skripsinya Strategi Guru dalam Menangani Pelajar Lamban atau slow learner. Persamaannya terletak pada tujuan penelitian, yaitu untuk mengatasi anak lambat belajar. Perbedaannya terletak di metode penelitian. Jika Juni menggunakan metode penelitian perpustakaan, sedangkan peneliti menggunakan metode wawancara. Tempat penelitian pun berbeda. Jika Juni menggunakan perpustakaan, peneliti menggunakan SDN Tomang 08 Pagi. Oleh karena itu, karena tidak sama persamaannya, peneliti bisa melanjutkan penelitian. Yang D, ada populasi dan sampel penelitian. Populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, semua elemen yang ada di wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi penelitian dapat berupa benda, manusia, dan peristiwa. Populasi terbagi menjadi dua, yaitu populasi target dan populasi terjangkau. Populasi target dalam penelitian kali ini adalah siswa SDN Tomang 08 Pagi. Dan kedua ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel penelitian ini adalah peserta didik SDN Tomang 08 Pagi. Yang E, ada instrumen penelitian, pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber secara lisan, bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tema penelitian. Lalu ada kerangka berpikir. Di sini pertama ada anak berkebutuhan khusus, lalu ada anak lambat belajar. Setelah itu, setelah penelitian, peneliti bisa mendapatkan cara wali kelas mengatasi anak lambat belajar dan cara orang tua mengatasi anak lambat belajar. Yang ketiga ada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wali kelas dan orang tua dalam mengatasi anak lambat belajar. Yang kedua, ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tomang 08 Pagi.
dengan alasan guru masih menggunakan metode konvensional dalam belajar. Alamat sekolahnya, Jalan Pulau Macan 5, nomor 17, RT 14, RW 5, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Dan C, ada metode penelitian, merupakan cara pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang datanya dikumpulkan menggunakan metode wawancara. Lalu ada populasi dan sampel penelitian. Populasinya adalah SDN Tomang 08 pagi. Sampelnya SDN Tomang 08 pagi. Instrumen penelitiannya pedoman wawancara dan teknik pengambilan sampelnya wawancara. Yang G ada teknik analisis data. Pada penelitian ini, proses analisis datanya menggunakan analisis Miles dan Huberman, yaitu pertama ada deduksi data. Data yang diperoleh dicatat lalu dirangkum untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Yang kedua ada penyajian data. Setelah data direduksi, maka peneliti harus menyajikan data. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan harus berisi bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian agar penelitian dapat dilanjutkan. Kesimpulan harus berisi bukti valid dan konsisten dalam penelitian saat kembali ke lapangan mengumpulkan data. Lalu ada H, uji kredibilitas data. Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sendiri ada 3 jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan mengecek keabsahan data pada beberapa sumber, dengan melihat apakah data yang dialami guru, orang tua, dan murid sama atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.